Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kami, hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa, yang selalu senantiasa setia untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan, yang pastinya akan membangun iman kita semua. Namun tidak kalah penting, dimanapun kita berada, terlebih dahulu saya akan mengajak kita semua untuk bernyanyi. Mari kita angkat suara kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita muji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Amin. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur kita, karena Dia adalah Allah yang baik dan Dia selalu baik bagi kita. Amin. Bagi
Benar Tuhan, kami yakin Bapa bahwa firman-Mu Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian agar kami bisa mencerna setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi juga hamba-Mu, mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan memberkati kita semua. Shalom ibu-ibu yang luar biasa di dalam Tuhan, dan shalom juga para wanita yang luar biasa di dalam Tuhan yang gagah perkasa di dalam Tuhan, amin. Kita semua gagah perkasa di dalam Tuhan dan harus gagah perkasa di dalam Tuhan, amin. Yaitu judulnya hari ini, terus berbuat baik. Ini saya bicarakan yaitu berdasarkan Galatia 6 ayat 9, dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Yaitu dengan kata lain yaitu bertekunlah berbuat baik. Ini saudara ya. Terus dari itu mari, tapi sebelum saya lanjutkan menjelaskan ayat 9, saya akan loncat ke ayat pertama terlebih dahulu. Kita mundur ke ayat 1. Dikatakan Galatia 6 ayat 1, dikatakan saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kita semua pernah melanggar, maka kamu yang rohani yaitu harus memimpin, yaitu orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dan perkataan di sini yaitu harus memimpin, kata di dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani adalah memulihkan atau to restore, ya. Jadi artinya yaitu untuk kita memulihkan orang tersebut. Yaitu artinya kita harus bekerja dengan menegur dia dengan setia atau menasehatkan nasihat yang relevan sesuai dengan kesalahan dia, yaitu tepat pada waktu-waktunya supaya itu dapat membawa mereka kembali kepada pertobatan. Jadi perkataannya yaitu memulihkan ini, yaitu artinya dalam bahasa aslinya yaitu dari kata akar, yaitu seperti kalau tulang itu kalau patah atau gimana atau persendian itu terkilir, lebih gampang bayangkan adalah seperti kalau persendian itu terkilir, mana tangan kita terkilir, yaitu kita mengembalikan kepada keasalnya sehingga tubuh itu dapat melakukan aktivitas yang baik. Itu sebetulnya daripada kata aslinya. Jadi artinya yaitu tugas daripada kita semua yaitu untuk mempersatukan mereka atau memulihkan mereka kembali kepada Tuhan. Dan caranya sangat sederhana, dikatakan yaitu di sini di ayat 1 dengan lemah lembut. Ya, di sini kita diarahkan untuk menolong mereka dengan roh lemah lembut, dan yaitu terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran ini atau tertimpa suatu kesalahan. Tapi perkataan lemah lembut ini kalau kita lebih kita harus halus-halus apa semuanya. Sebenarnya perkataan roh lemah lembut ini with meekness. Meekness itu artinya yaitu seperti Musa adalah orang yang paling the meekest person, orang yang paling lembut dalam dunia ini. Nggak ada orang seperti Musa lagi. Artinya dia orang yang paling sabar, dan dia yaitu melakukannya tanpa dia dendam atau tanpa dia yaitu dendam kepada orang-orang atau melakukannya dengan kesal hati, bukan, tetapi yaitu dia melakukannya karena dia tunduk kepada Tuhan dengan hati yang tulus, sehingga yaitu dia mau bangsa Israel tersebut kembali untuk dapat melihat kasih-Nya Tuhan. Dan itu apa yang kita dikatakan di sini, yaitu kita melakukan itu yaitu supaya mereka yaitu kembali lagi kepada Tuhan. Sama seperti Musa melakukan untuk seluruh bangsa Israel, begitu juga kita melakukannya kepada satu dengan yang lain. Amin. Ya, dengan dikatakan di sini supaya apa? Yaitu supaya
kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya kita melakukannya dengan tulus, bukan dengan kita menghakimi atau kita sombong karena, oh saya benar, kamu tuh lihat udah salah, enggak. Supaya kita juga tidak jatuh dalam pencobaan yang sama. Luar biasa ya. Firmannya sederhana tapi kayaknya kok dalam banget dan memang dalam banget. Jadi kalau kita yaitu sebagai pengikut Kristus, itu kita harus terus melakukan seperti yang saya katakan, ketekunan, yaitu tidak jemu-jemunya untuk berbuat yang baik, ya, sehingga kita dapat menuai hal yang baik juga dari Tuhan, sehingga kasih karunia dan rahmatnya itu dilimpahkan dalam kehidupan kita, dan kita juga mendapatkan upahnya, itu setimpal atau bahkan lebih besar lagi. Kalau pengalaman hidup saya ialah saya mendapat upah itu jauh lebih besar daripada segala penderitaan atau bukan penderitaan, daripada segala kerja keras dan air mata yang saya tumpahkan dalam pekerjaan tersebut. Saya menerima tuh sangat-sangat lebih besar dan jauh lebih besar daripada apa yang saya telah lewati. Ini adalah seperti yang firman itu katakan, janganlah kita lelah-lelah, yaitu atau menyimpang daripada kita berbuat baik atau mengikuti Tuhan. Amin, saudara. Ya, sebagaimana Tuhan tidak lelah-lelahnya, yaitu sabar dan berbuat baik kepada kita. Ketekunan di tengah pencobaan itu menunjukkan sebetulnya siapa diri kita sebenarnya, atau jati diri kita sebenarnya kepada Tuhan kita. Hal ini juga mengungkapkan yaitu kepada kita siapa sebenarnya Tuhan kita. Amin, saudara. Seringkali yaitu perkataan berketekunan itu dipakai di dalam umpamanya pekerjaan atau pelayanan kita dalam Tuhan. Saya akan mengambil contoh yaitu komitmen yaitu di dalam sebuah pernikahan, karena itu contoh yang paling mudah di mana dua orang yaitu berkomitmen atau menukar janji yaitu untuk saling mengurus satu dengan yang lain, tetap saling mengasihi dan hanya kematian yang memisahkan mereka. Itu sebuah komitmen yang sangat dalam, sebuah tanggung jawab yang sangat dalam, di mana yaitu mereka melewati susah, yaitu melewati sakit, melewati segala sesuatu, mereka tetap harus saling mendukung dan saling mengasihi, ya. Dan dari sebab itu bukan suatu hal yang mudah sama sekali. Saya tahu bagi saudara, ada yang saudara sedang melewati, yaitu barangkali masalah dalam rumah tangga, dan saya tahu itu tidaklah mudah. Dari sebab itu kita perlu Tuhan, dari sebab itu dikatakan dasar daripada segala sesuatu, yaitu dalam hubungan rumah tangga, membangun rumah tangga adalah kasih yang di dalam Tuhan. Karena kasih manusia itu ada batasnya, saudara. Tapi kasih di dalam Tuhan itu tidak ada batasnya. Dan kasih yang dalam Tuhan itu bisa menguatkan kasih saudara untuk satu dengan yang lain, ya. Dan itu saya katakan pada saudara memang benar. Dan itu setiap rumah tangga itu pasti ada goncangan-goncangan yang mereka harus lewati. Tapi Tuhan Yesus dalam kasih-Nya Kristus, saudara dapat melewati semuanya ini semua, ya. Dan saya pikir lebih jauh lagi, yaitu bukan hanya komitmen atau kasih antara suami istri, tapi yaitu berbuat baik. Kan dikatakan, saya balik lagi ya ke ayat pertama, dikatakan di sini tidak jemu-jemu berbuat baik, itu juga yaitu dengan saudara seiman kita. Saya tahu lebih sulit lagi ya. Apalah saudara seiman yang di dalam Kristus, atau juga di dalam sebuah persahabatan, atau juga di dalam yaitu sebuah pelayanan. Di mana yaitu kalau saya katakan, kalau kita lihat sama seperti sepasang suami istri, mana yaitu kita harus bersedia untuk tetap bersama-sama, yaitu meskipun kita ada bentrokan dan lain-lainnya, yaitu sekali lagi saya tidak mengatakan harus, tapi saya mengatakan yaitu bersedia untuk yaitu dapat melewati proses itu. Dikatakan besi menajamkan besi, di mana yaitu kita harus saling mengampuni, harus saling memaafkan, harus saling yaitu meminta maaf, di mana kita belajar yaitu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, belajar untuk menerima teguran, belajar untuk menegur dengan kasih, yaitu belajar untuk bertobat, belajar untuk kita saling melayani, saya melayani saudara, saudara melayani saya, kita belajar juga untuk dilayani, kita belajar yaitu untuk menanggung, yaitu
bukan menanggung, maksudnya untuk kita dapat yaitu menerima kelemahan satu dengan yang lain, bagaimana kita untuk saling membangkitkan satu dengan yang lain, dan yaitu belajar untuk bersabar, belajar untuk yaitu kalau orangnya lagi marah, yaitu kita harus dapat menerima kemarahan tersebut, belajar untuk nggak tersinggung, atau belajar untuk bagaimana untuk mengatasi hati kita sendiri, belajar untuk yaitu bagaimana mengungkapkan perasaan kita sesuai dengan firman Tuhan dan di dalam kasih. Yaitu saya tahu ini nggak mudah, dan tetapi bagaimana yaitu kita bisa dibentuk oleh Tuhan ialah dengan kita terus berbuat baik untuk satu dengan yang lain without giving up, tanpa kita putus asa, udahlah masa bodoh. Dan saya tahu itu sulit, apalagi yaitu kalau di luar, yaitu barangkali ya lebih mudah karena kita tahu dia bukan Kristen, ya kita lebih toleransi atau kita lebih bersabar. Tetapi kalau di dalam sesama pelayanan lebih sulit karena kita bilang, kan dia udah tahu kebenaran, kenapa dia buat demikian? Aduh, capek dah saya. Nah, itu dia ya. Oke, dan di sini yaitu kita belajar untuk saling mengasihi, yaitu sebagaimana Tuhan kehendaki, yaitu dan bagaimana kita belajar untuk tetap saling melayani, yaitu sama seperti Kristus melayani kita dan kita saling melayani bersama-sama, di mana kita dapat benar-benar di sini ya belajar untuk menghargai satu sama lain. Bukan sekedar untuk saya bertoleransi, saya toleransi, tapi benar-benar saya bisa menghargai kekurangan saudara, gimana saya bisa menghargai yaitu kelebihan saudara. Dan saya tahu ini sulit dan sangat sulit, tapi saya tahu yaitu dengan kita mengatakan ya Tuhan, saya mau melakukannya, dan saya percaya dengan kasih Engkau memberi kekuatan kepada saya, pasti kita dapat melakukannya. Amin. Nah, dari sebab itu kalau kita katakan balik lagi dikatakan di atas yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik, atau dengan kata lain bertekunlah dalam berbuat baik. Kalau nggak jemu-jemu artinya kita bertekun ya, benar nggak? Kalau saya mengatakan apakah ketekunan itu mudah, apa nggak berbuat baik terus-menerus itu mudah, saya mengatakan yaitu kalau dengan kedagingan saya sendiri udah pasti tidak. Saya nggak tahu mengenai saudara. Kalau tidak, yaitu kalau itu mudah, itu katanya bukan ketekunan ya. Tidak ada orang umpamanya seperti ini, saya tahu lah saya ekstrim ya. Nggak ada kan orang mengatakan, oh saya bertekun makan nasi Padang. Ya nggak bertekun, orang saya suka kok nasi Padang ya. Atau saya berketekunan untuk shopping nih, sales akhir tahun. Dia 10 hari sales, saya nggak perlu berketekunan. Orang saya suka kok ke shopping mall. Apalagi lihat harga diskon itu up to 70% sampai 70%. Nggak usah berketekunan ya. Atau saya mengatakan, wah saya berketekunan untuk traveling ke Bali. Atau apalagi berketekunan banget nih, saya mesti traveling ke Australia. Enggak lah, orang apa namanya memang saya suka. Kita nggak usah butuh, maksudnya nggak butuh kata ketekunan di dalam hal-hal yang kita nikmati, benar nggak ya? Alkitab itu menasehatkan kita untuk terus bertahan, karena yaitu Tuhan tahu pada saatnya kita ingin berhenti, Tuhan mengatakan berketekunanlah, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, jadi artinya perkataan ketekunan itu menyiratkan yaitu kesulitan dalam kita mencapai tujuan, dan tujuan itu adalah apa di dalam Tuhan? Tujuan supaya kita memiliki karakter yang saleh, harapan di dalam Tuhan, dan pada akhirnya bersukacita menuai apa yang Tuhan inginkan untuk kita tuai. Jadi intinya yaitu pada sore hari ini, kalau saya boleh katakan, yaitu ya, kalau saya boleh katakan kepada saudara maupun kepada diri saya sendiri, ingat semuanya yaitu nomor satu kepada saya sendiri. Kata nomor satu yaitu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Yaitu saudara sebagai seorang istri, jangan berjemu-jemu berbuat baik kepada suami saudara. Yaitu kalau saudara seorang ibu, jangan jemu-jemu berbuat baik terhadap anak-anak saudara. Saudara yaitu seorang anak, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada orang tua saudara. Atau bahkan jangan jemu-jemu berbuat baik kepada mertua saudara. Atau jangan jemu-jemu berbuat baik kepada anak mantu saudara. Apapun, yaitu kondisi saudara, ingat saudara seorang wanita,
mau menikah, belum menikah, saya bilang ini firman-Nya baik untuk kita semua. Dan saya percaya yaitu seorang wanita posisinya pasti saudara seorang istri, atau saudara seorang ibu, atau saudara bisa aja seorang mertua, atau juga saudara seorang anak, atau saudara yaitu seorang anak mantu. Pokoknya jangan jemu-jemu berbuat baik, amin. Kepada siapapun keluarga kita, amin. Juga di tempat kerjaan saudara, janganlah saudara jemu-jemu berbuat baik kepada teman sekerja saudara, kepada bos saudara, atau kepada bawahan saudara. Jangan. Iya benar. Dari sebab itu saya bilang firman-Nya itu bagus banget ini. Dikatakan juga, saya juga mengatakan, saya tahu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik sesama jemaat, sesama teman seiman kita. Ya, menurut saya seperti saya katakan, yaitu ini yang susah. Salah satu hal yang paling susah yaitu karena kita pikir dia udah tahu firman Tuhan, kenapa dia berbuat kayak gitu. Jadi susah untuk kita menerima perlakuan demikian. Tapi justru disinilah ujian untuk kita semua ya. Begitu juga sebagai seorang istri, seorang anak itu saya tahu susah. Tapi justru di sini ujian kita, di mana kita dibentuk satu sama lain. Yaitu seperti besi menajamkan besi, di mana kita dibentuk sebagai seorang istri, kita dibentuk sebagai seorang ibu, saudara dibentuk sebagai seorang anak juga saudara dibentuk, sebagai orang tua saudara dibentuk, sebagai mertua saudara dibentuk, sebagai anak menantu saudara dibentuk. Amin. Tapi itu dikatakan supaya kita bisa menjadi berlian yang luar biasa. Jangan kita berbuat juga kita jemu-jemu berbuat baik sebagai warga atau rakyat Indonesia. Saudara tahu waktu zamannya Nero, yaitu penganiayaan bagi orang Kristen itu luar biasa besarnya, yaitu mereka diumpan kepada binatang buas, yaitu dibakar hidup-hidup, dan banyak sekali saudara bisa Google, banyak sekali penderitaan mereka. Tapi luar biasanya yaitu Petrus terus menyerukan kepada setiap orang Kristen itu tetap berbuat baik. Sampai saya bilang, makanya saya lihat sampai saya Google ini saudara, ya, karena ditulis meskipun ya itu sebagian dari kita udah capek nih, kenapa gini, kenapa gitu, enggak, pokoknya saudara di mana saudara berada, saudara warga negara Indonesia tetap berbuat baik kepada bangsa negara ini, tetap berbuat baik kepada tetangga saudara, tetap berbuat baik kepada komunitas saudara dimanapun saudara berada. Ini yang Petrus katakan, ya, 1 Petrus 2 ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membukakan kepicikan orang-orang yang bodoh. Amin. Ya, dari jelas banget ya. Jadi kita lihat inti dari atau tujuan Tuhan dengan kita berbuat baik sebagai warga dunia, ya saudara, saya mengatakan warga dunia karena saudara masih orang dunia. Dimanapun saudara berada, saudara adalah warga dunia ini, benar. Dan bagian daripada masyarakat adalah karena kita ingin memperlihatkan, dan Tuhan ingin saudara memperlihatkan kewarganegaraan surgawi saudara. Kewarganegaraan surgawi kita. Amin saudara. Dan demi tujuan Tuhan, ya, dari sebab itu berbuatlah baik sebagai warga dunia dimanapun saudara berada. Saudara bisa jadi warga Cempaka Putih, saudara bisa jadi warga Kelapa Gading, saudara bisa jadi warga Kebon Jeruk, saudara bisa warga mana aja, tetap berbuat baik, ya. Karena itu adalah tujuan kita berbuat baik, jelas banget di sini kalau kita lihat, adalah untuk menuntun orang kembali kepada Tuhan. Ingat Galatia 6 ayat 1 kembali, yaitu supaya kita memulihkan mereka kembali kepada Tuhan, ya. Memulihkan hubungan mereka kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa. Amin. Jadi sama seperti Yesus, meskipun di mata dunia dia tidak mendapat keadilan, ya, karena dia orang tidak berdosa, tapi dia harus mati di atas kayu salib. Tapi yaitu kita tahu bahwa Yesus tetap berbuat baik karena itu adalah kehendak daripada Allah Bapa, yaitu untuk Yesus memulihkan hubungan, yaitu setiap umat manusia kembali kepada Allah Bapa sebagai pencipta daripada seluruh umat manusia. Ya, luar biasa saudara sekalian, yaitu saya tahu firman ini sederhana, sangat-sangat sederhana, tapi untuk kita melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya dan ini dilakukan atau ya diterapkan kepada
yaitu aplikasinya, yaitu untuk ke setiap orang yang kita jumpai. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkati, dan saya berdoa yaitu kita semua sama-sama maju di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita dapat menuai yaitu upahnya yang besar dari surga. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik dan sungguh baik Tuhan. Engkau mengingatkan kami terus-menerus Tuhan. Dan pada sore hari ini Engkau sendiri mengingatkan kepada kami untuk kami semua tidak jemu-jemunya Tuhan berbuat baik Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, dan itu adalah sifat daripada Engkau, karena Engkau atau karakter daripada Engkau, Engkau selalu berbuat baik Tuhan kepada siapapun juga, bahkan mereka yang telah menyakiti Engkau, Engkau mengampuni mereka, dan Engkau selalu berbuat baik kepada mereka. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, kami mau serahkan seluruh rumah tangga kami, masa depan kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, dan juga Tuhan rumah tangga kami Tuhan, kami mau serahkan pekerjaan kami mau serahkan suami kami, mau serahkan kepada Engkau Tuhan, orang tua kami Tuhan, mertua kami Tuhan, seluruh sanak keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, lingkungan kami Tuhan, bangsa negara ini kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang sempurna terjadi di dalam kami semua, dan kami percaya Tuhan, kami perkatakan berkat Tuhan di dalam nama Yesus ke dalam semuanya ini Tuhan. Kami perkatakan berkat kepada lingkungan kami perkatakan berkat Tuhan ke dalam rumah tangga kami, ke dalam yaitu bangsa dan negara kami, kepada gereja kami, dimanapun kami berada, sekolah kami Tuhan, pekerjaan kami perkatakan, kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus kepada semuanya itu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau sendiri yang telah memilih saya Tuhan, dimanapun saya berada Tuhan, Engkau memilih saya untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang di tempat itu, untuk menjadi garam di tempat itu. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami hak istimewa Tuhan untuk menjadi berkat di tempat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, biarlah firman-Mu sendiri mengambil jalurnya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami bertindak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sore hari ini Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian, dan hujan berkat secara rohani jasmani melimpahi saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian semua sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami semua berdoa, dan kami menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berkatakan, haleluya, amin. Maju terus saudara sekalian, don't give up. Jangan putus asa, jangan lihat yaitu apa yang mereka telah perbuat kepada kita, tapi kita lihat kembali apa yang Tuhan telah berbuat bagi kita semua. Maka itu akan memotivasikan kita untuk terus berbuat baik kepada orang-orang lain. Terima Tuhan Yesus memberkati, dan maju terus bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.